Halo halayak ramai, selamat datang di channel Reveal Project. Sudah makan apa hari ini? Apakah hari ini begitu membosankan? Semoga saja tidak. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Quake. Ini adalah lanjutan dari film yang sebelumnya rilis, yaitu The Wave, yang menceritakan tentang bencana alam dan seorang ahli geologi yang bernama Christian Eichhorn. Christian adalah salah satu korban yang selamat dalam gempa itu. Beberapa hari setelah longsor di Geringer terjadi, Christian sebagai ahli geologi diundang ke sebuah acara untuk diwawancara mengenai Gunung Arkansas yang longsor di Geringer, yang menyebabkan tsunami setinggi 80 meter dan 248 jiwa melayang akibat kejadian itu. Kepala peneliti di NORSAR, Johannes Lindberg, juga berada di tempat wawancara itu. 3 tahun setelah kecelakaan di Geringer, Christian menjemput anaknya yang bernama Julia ke pelabuhan. Ia sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Jadi semenjak kejadian tsunami itu, Christian berpisah dengan keluarganya. Dan akhirnya Julia berkunjung ke rumah Christian. Di sana Christian langsung menyiapkan makanan untuk anaknya itu. Besok paginya, Julia ini menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Harusnya Julia ini pulangnya masih lama. Tapi baru sehari, Julia sudah disuruh pulang oleh ayahnya karena banyak urusan yang harus diselesaikan oleh ayahnya ini. Julia sangat kecewa karena ayahnya menyuruh Julia untuk buru-buru pulang. Kemudian, film ini menceritakan tentang terowongan Oslo. Jadi di sana ada seseorang yang masuk ke suatu ruangan yang berada di dalam terowongan Oslo. Ternyata laki-laki tersebut bernama Konrad. Tidak lama kemudian, Christian mendengar berita di TV bahwa ada kecelakaan dan masih belum diketahui penyebab kecelakaan itu. Polisi melaporkan ada 2 korban jiwa dalam kecelakaan itu, yaitu Inge Hansen dan Konrad Lindblom. Konrad ini bekerja sebagai geologis di NORSAR, dan ia tidak terlibat dalam pembangunan terowongan itu. Dan di terowongan itu juga sudah sering terjadi kecelakaan. Kini terowongan Oslo ditutup untuk kedua arah dan masih belum diketahui sampai kapan tutupnya. Setelah melihat berita di TV, Christian baru menyadari dan ngecek HP-nya bahwa ada telepon sebanyak 3 kali dari Konrad NORSAR yang sengaja tidak ia jawab karena pada saat itu ia sedang berada bersama anaknya. Ia juga langsung ngecek surat dari Konrad yang isinya bahwa Konrad ini minta dihubungi secepatnya oleh Christian. Dan di surat itu juga ada beberapa koran yang isinya tentang terowongan itu, yang menyatakan bahwa terowongan itu memang sudah tidak aman. Karena kecurigaan-kecurigaan itu muncul, Christian pun langsung berangkat ke NORSAR, yaitu ibu kotanya Oslo. Ia mengunjungi sebuah kantor dan bertemu dengan Johannes. Setelah itu ia datang ke sebuah daerah yang jaraknya 7 km dari Oslo, yang ternyata itu adalah rumahnya Konrad. Di sana ada anaknya yang bernama Merit, dan Christian langsung mengunjungi ruangan kerja Konrad. Christian kaget karena banyak terjadi kejanggalan di sana. Banyak surat kabar yang dicetaknya, ada peta yang bertanda titik-titik berwarna kuning dan merah. Ia pun langsung menelpon Johannes dan menanyakan tentang kejanggalan yang terjadi. Christian ini yakin bahwa gempa itu sering terjadi, namun Johannes menganggap itu bukan gempa, melainkan getaran akibat pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian Christian berkunjung ke rumah istri dan anak-anaknya. Sebelum masuk ke rumah, di sana ia bertemu dengan Sondre, anak laki-lakinya, bersama dengan Mia, yaitu pacarnya Sondre yang ingin pergi ke bioskop. Setelah itu dia langsung masuk ke rumahnya dan bertemu istrinya yang bernama Eden. Christian mengembalikan shawl milik Julia yang ketinggalan sewaktu Julia main ke rumahnya Christian. Ternyata Julia sudah tidur dan beristirahat karena besok Julia akan mengikuti ujian opera menjadi penari balet. Eden mengundang Christian untuk datang ke sana dan Christian pun setuju. Sampai keesokan harinya, hari di mana Julian mengikuti ujian opera. Pada hari itu Christian sedang berada di rumah Konrad. Ia penasaran karena Konrad mengerjakan sesuatu hal yang penting. Di sana Christian menyuruh anaknya Konrad membaca surat kabar yang isinya tentang prediksi ayahnya bahwa hari itu ada gempa besar yang terjadi di Oslo.
Namun anaknya itu tidak percaya dan Christian mengajak anaknya Conrad ke terowongan itu untuk melihat apa yang dilakukan Conrad di sana. Akhirnya mereka pergi ke terowongan itu dan masuk ke ruangan yang waktu itu Conrad masuk ke sana juga. Christian menemukan sebuah alat yang digunakan Conrad untuk mengambil sampel bebatuan di Oslo. Namun sebelum Conrad membawa sampel itu, Conrad pun meninggal dan akhirnya Christian membawa alat itu. Di sisi lain, ketika Julia sedang tampil, Idun keluar dari tempat pertunjukan dan menghubungi Christian untuk menanyakan keberadaannya, karena Christian sudah berjanji akan datang. Namun ketika Christian sedang di perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba seluruh listrik yang berada di sana itu padam semua, dan terjadilah gempa. Idun pun langsung masuk ke dalam untuk mencari Julia yang masih berada di dalam. Ketika Christian sampai di sana, ia langsung menghubungi Idun yang ternyata Idun dan Julia sudah berada di rumah. Christian pun langsung pulang. Keesokan harinya Idun bekerja seperti biasa di sebuah hotel dan Sondre berangkat ke kampus. Ketika Christian sedang berada di rumah Julia, anaknya Conrad, yaitu Merit, itu datang untuk memberitahu sesuatu. Merit menunjukkan HP ke Christian. Di sana Merit memberitahu bahwa video tersebut adalah semacam sistem peringatan. Christian bilang ada semacam gas yang membunuh sistem-sistem itu, seperti semacam kebocoran gas beracun melalui celah retakan pegunungan. Kayaknya si Conrad ini sengaja menaruh tikus-tikus itu untuk memprediksi apakah akan terjadi bencana alam atau tidak. Ternyata hal tersebut yang selama ini Christian khawatirkan. Dan ternyata saat itulah kekhawatirannya selama ini terjawab sudah. Christian menganggap bahwa akan ada gempa terjadi hari itu juga. Christian, Merit, dan Julia langsung bergegas pergi untuk menjemput ibunya yang kerja di hotel. Ia juga sudah menghubungi anaknya yang sedang ada kelas di kampusnya. Namun anaknya ini tidak menjawab telepon dari ayahnya. Sampai dosennya merasa terganggu atas telepon yang terus-menerus dari ayahnya itu. Karena telepon dari ayahnya tidak dijawab-jawab, akhirnya Christian mengirim pesan ke anaknya dan menyuruh anaknya keluar dari gedung karena akan terjadi gempa. Namun anaknya ini tidak memperdulikan pesan dari ayahnya. Ayahnya pun khawatir dan menelpon layanan emergency. Christian mengaku-ngaku bahwa ia telah meletakkan 4 bom di universitas dan akan meledak 10 menit lagi dengan tujuan agar seluruh orang yang ada di universitas itu keluar semua. Tidak lama kemudian akhirnya alarm pun berbunyi. Namun hanya sebentar. Di sana Sondre sudah punya firasat buruk dan dosennya tetap melanjutkan perkuliahan. Sementara itu Christian sudah sampai di tempat kerjanya Idun. Christian pun langsung bergegas masuk, namun Julia minta ikut ke dalam. Julia pun tetap disuruh menunggu di dalam mobil dan menyuruh Merit untuk menjaga Julia. Christian langsung bergegas ke lantai 34 untuk menjemput Idun. Selama di dalam lift, Christian menghubungi Johannes agar Johannes segera menghubungi pihak berwenang untuk menyalakan alarm peringatan karena akan terjadi gempa. Namun Johannes masih tidak mempercayai kata-kata Christian. Ketika Merit ingin memindahkan mobil, Merit melihat Julia sudah berada di dalam lift. Ternyata Julia ini gak nurut sama perkataan ayahnya. Ia tetap masuk dan menyusul ayahnya ke dalam. Sesampainya Christian di atas, ia bertemu dengan istrinya dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk keluar karena akan ada gempa. Namun istrinya ini masih tidak percaya karena kata istrinya, apabila ada gempa, pasti sudah ada peringatan sebelumnya. Namun kata Christian, tidak ada yang memberi peringatan. Christian pun langsung membawa istrinya untuk masuk ke dalam lift dan Christian membunyikan alarm peringatan di sana. Orang-orang pun bingung dan akhirnya orang-orang di sana keluar dari gedung itu. Namun sebelum liftnya tertutup, Christian melihat Julia di lift seberang baru sampai di sana. Christian memanggil Julia, namun lift Christian langsung tertutup pintunya. Ia ingin membukanya namun tidak bisa. Julia terus mencari ibunya di sana dan Merit pun menyusul Julia. Listrik di gedung
akhirnya mati karena Christian sudah membunyikan alarm peringatan. Dan Christian beserta istrinya terjebak di lift. Dan benar saja, tidak lama kemudian gempa pun terjadi. Gedung-gedung runtuh, lift yang dinaiki Christian dan istrinya juga rusak. Sedangkan Julia dan Merit pun masih terjebak di lantai 34. Dan anaknya yang sedang berada di kampus itu juga terjebak di ruangan kampus. Christian dan Idun berusaha keluar dari lift itu. Ketika Christian sudah berhasil keluar dari lift, Christian membantu istrinya agar bisa keluar. Namun, pada saat ingin menolong istrinya, akhirnya istrinya pun terjatuh dan meninggal. Christian sangat syok melihat istrinya meninggal di depan matanya sendiri. Tidak lama kemudian, Christian langsung menyusuli Merit dan Julia ke atas dan langsung pergi dari sana. Akhirnya mereka bertiga pun selamat atas gempa yang terjadi. Sondre pun juga selamat dan dapat keluar dari kampusnya bersama pacarnya itu. Akhirnya Merit pun kembali ke rumahnya dan Christian, Julia, beserta Sondre pun langsung bergegas pergi meninggalkan kota itu. Dan film pun selesai.